Initiating System 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Febriana Nur Afifah dengan NIM 1420526 kelas FKM 5 Prodi Kesehatan Masyarakat Konsentrasi Sistem Informasi Kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis salah satu film bencana yang terjadi di Indonesia. Film ini berjudul Tenggelam Dalam Diam. Film ini besutan Wattpad bersama Greenpeace dan para pekerja seni, yang rilis di channel YouTube Wattpad Dokumentari pada tanggal 27 Maret 2021 dengan durasi 1 jam 1 detik. Alasan dalam memilih film tersebut adalah film tersebut menceritakan pengalaman Dolly Harahap dan Iren Berlian beserta kawan-kawannya, Ade Putri, Vira Talisa, Asteriska, Osear Lolang, Citra Subyakto, dan The Panturans yang menelusuri kawasan pesisir pantai utara Pulau Jawa untuk melihat sejauh mana krisis iklim berdampak pada masyarakat. Kejadian pada film ini bisa menjadikan sejarah untuk diketahui generasi ke generasi. Mereka juga menyaksikan bagaimana kerusakan yang diakibatkan oleh ulah manusia. Pada film ini mencoba untuk menyambungkan berbagai persoalan iklim seperti narasi populasi atau pengundulan hutan, lalu meningkatnya suhu bumi berkaitan dengan es di kutub mencair sehingga menyebabkan air laut naik. Kemudian abrasi lalu menenggelamkan sebuah pusat populasi. Yang pertama ada Luar Batang, Kecamatan Panjangan, DKI Jakarta. Bermula dengan petualang dari barat Pulau Jawa yaitu kota Jakarta, Dolly menyisir bagian utara Jakarta, tepatnya daerah Luar Batang, Panjaringan. Dapat dilihat bahwa permukaan air laut sudah lebih tinggi dari daratan. Bahkan, warga juga membuat tanggul untuk memisahkan laut dan pemukiman, yang sekaligus penyelamat warga dari terpaan air laut. Pada film ini juga terlihat bahwa warga pesisir Jakarta kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Warga Luar Batang harus membeli air bersih dalam sehari. Rata-rata satu keluarga memerlukan 1 trijen air seharga 20.000. Jadi untuk setiap bulannya satu keluarga itu mengeluarkan uang sebanyak 600.000. Warga Luar Batang rata-rata bekerja sebagai buruh kasar dan sebagai pedagang kecil. Lalu, penyisiran yang kedua dari tambak pesisir Mangare dari Gresik, Jawa Timur. Iren Berlian dan Ade Putri menyisir pada bagian tambak Mangare yang tadinya menjadi lokasi mata pencaharian penduduk pesisir dengan kejayaan ikan bandeng, yang kini sudah menyatu dengan air laut. Pada kawasan ini memiliki luas sekitar 32.000 hektar, yang per tahunnya mendapatkan hasil hampir 40.000 ton ikan bandeng. Namun, secara perlahan tambang bandeng ini berkurang karena disebabkan oleh tanggul penahan yang hancur terhempas oleh ombak air laut, kemudian yang mengakibatkan abrasi. Kemudian pada bagian yang ketiga ada Tambak Rejo atau Semarang, daerah Jawa Tengah. Kota Semarang berupaya keluar dari persoalan banjir yang kerap mengepung kawasan ini. Namun persoalan ini ternyata belum benar-benar hilang, yang dikarenakan seiring perjalanannya waktu, perkembangan kota ini semakin bertambah dan area-area yang
tadinya berupa rawa-rawa dipakai untuk pemukiman yang seharusnya digunakan untuk meresapkan air. Dari tahun ke tahun, selama terjadi kemunduran garis pantai, Semarang mengalami penurunan tanah. Air laut mengenai kawasan Tambak Rejo ini sejak 10 tahun terakhir. Warga Tambak Rejo terus mencari cara agar tidak meninggalkan tanah kelahirannya, yang sehingga warga Tambak Rejo mendapatkan solusi dalam jangka pendek, yaitu dengan terus meninggikan lantai rumahnya supaya terhindar dari banjir dan supaya menghindari hunian mereka. Kemudian Muara Gembong, Bekasi atau Jawa Barat. Muara Gembong ini menceritakan tentang lahan pantai yang sekitar 1,7 hektar di Kampung Beting yang sudah tergerus abrasi selama 12 tahun terakhir. Dulu kampung ini dihuni lebih dari 100 kepala keluarga, namun sekarang hanya tinggal beberapa yang bertahan. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi hal seperti ini adalah dengan melakukan pelestarian hutan dan menjaga agar tetap ada sebagai pertahanan paling depan dan menghambat abrasi. Dan yang terakhir adalah Pekalongan dari Jawa Tengah. Pekalongan merupakan kota akan kejayaan batiknya. Masalah yang terjadi di Pekalongan ini adalah banjir rob yang mengancam warga yang tinggal di pesisir pantai Jawa. Bencana ini berdampak ke semua kalangan dan mengepung bahkan menenggelamkan rumah warga yang ada di sekitarnya. Yang terjadi di pesisir utara Jawa ini adalah krisis iklim yang dimana krisis ini berdampak pada anomalia cuaca dan abrasi sehingga menjadi ancaman bagi masyarakat pesisir.